Sebelumnya kita sudah menyaksikan bahwa Makoto sekarang sudah resmi menjadi petualang dan juga lolos ujian pedagang. Di samping itu dia juga sedang berpisah dengan Tomoe yang dirayu untuk menjadi pengembara agar meningkatkan kekuatannya. Belakangan Tomoe ini sudah dihubungi guys. Biasanya mereka menggunakan telepati untuk saling berhubungan dan update keadaan. Tetapi alasan dibalik Tomoe sulit dihubungi adalah karena dia sedang melakukan pembasmian monster besar-besaran sebagai ajang melatih kemampuan untuk berpedang. Ini Tomoe aneh-aneh aja ya guys, padahal dia ini sebenarnya naga tingkat tinggi. Kalau soal kekuatan dan kemampuan bertarung sudah jelas ya, dia tidak usah diragukan lagi, udah sangat kuat. Tapi dia ini malah menikmati dan melakukan ini beneran untuk hiburan ya guys. Selamat datang kembali di Isekai Desu buat para otaku dan para wibu yang masih setia. Setelah melihat petualangan sebelumnya Makoto yang dibongkai sama plastik sekali pakai, sekarang kita masuk ke fase baru. Lebih banyak karakter, lebih banyak konflik, dan tentu saja lebih banyak aksi overpower yang bikin kita semua speechless. Tidak usah berlama-lama, mari kita simak alur cerita dari Tsukimichi Monolith Fantasy. Berbagai macam monster pun telah dia tumbangkan. Selain itu, dia juga menemukan anomali bahwa terlalu banyak monster kepiting yaitu kain crab di gurun itu. Setelah menaklukkan mereka, Tomoe pun membawanya ke sub ruang untuk makan besar. Ternyata Tomoe sengaja tidak memberikan kabar kepada Makoto karena dia juga belajar bahwa makan kepiting diam-diam juga bagian dari ingatan Makoto guys. Saat sedang menikmati santap kepiting, tiba-tiba datang kabar bahwa Mio masuk ke ruang arsip ingatan Makoto. Tomoe pun sontak kaget karena dia khawatir drama sejarah yang belum sempat dia tonton akan dimakan oleh Mio. Saat sampai di ruang arsip, Tomoe pun terkejut karena ternyata Mio tidak bertingkah barbar. Dia malah justru sedang menerjemahkan satu persatu ingatan Tuan Muda Misumi Makoto, menggantikan tugas Tomoe. Tomoe pun ngobrol dengan Mio bahwa Mio sempat memiliki waktu yang cukup lama berduaan bersama Makoto. Bahkan satu kamar bareng. Di sini Tomoe sudah hendak cemburu guys. Ternyata Mio hanya menonton wajah lucu Makoto saat tertidur. Lalu tiba-tiba Mio melihat dalam ingatan Makoto ada sebuah senjata yang belum pernah dia makan. Karena dulunya si Mio ini rakus banget. Jadi dia nyaris pernah memakan senjata apapun. Dan Mio pun sangat terobsesi dengan senjata ini ya guys. Di dalam sub ruang, mini Tomoe sedang mengurus panen. Si Tomoe kecil dan besar mereka semua suka dengan buah ini. Tiba-tiba Makoto datang. Dia pun ikut mencicipi buah tersebut agar Tomoe kecil tidak merasa bersalah karena sering ngumpet makan buah ini diam-diam. Laporan dari Tomoe kecil ini memberikan informasi penting pada Makoto bahwa saat ini cuaca sub ruang sedang tidak menentu. Hal ini menyebabkan hasil panen yang berkurang. Makoto pun langsung berniat segera menemukan penyebabnya karena jika tidak hal ini akan mempengaruhi bisnis Makoto. Jadi rencananya Makoto akan membuat salah satu bisnis menggunakan kemampuan ilusi Tomoe guys, yaitu kota ilusi. Di kota ini Makoto akan menjual barang hasil dari sub ruang. Lalu kota tersebut disetting agar akan ada petualang yang nyasar ke sana. Jadi transaksi bisa terlihat natural dan membangun reputasi ya guys. Tiba-tiba Tomoe berteriak melalui telepati karena tingkah Mio yang sangat aneh. Makoto pun langsung bergegas karena takut terjadi sesuatu. Sesampainya di ruang arsip, ternyata mereka sedang rebutan buat nonton film. Mio hanya ingin lanjutan film semacam Power Rangers dan memaksa Tomoe segera mengekstrak lanjutan film tersebut. Di sini Tomoe malah jadi seperti produser ya guys. Dia menyunting dan mengarsipkan ingatan-ingatan Makoto tentang film yang pernah Makoto tonton menjadi kaset. Ini mereka aneh-aneh aja ya guys, dikira ada sesuatu malah ternyata cuma rebutan film aja. Setelah mereka balik ke kos-kosan, Tomoe pun melaporkan tentang rumor klien Makoto bahwa perusahaan Rembrandt selain berusaha besar, berintegritas tinggi, mereka juga dianggap baik oleh Guild. Hal ini terlihat terlalu baik, tapi justru sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka. Di saat yang sama ada pesan masuk dari teman petualangnya yang seorang alkemis. Dia sangat senang bisa terlibat dengan proses pembuatan obat. Sebelum tidur, Tomoe dan Mio pun sudah pasang kuda-kuda. Ini dia guys. Di kasurnya berharap Makoto memilih salah satu. Tapi sebelum Makoto merespon mereka, malah mereka berdua sudah KO guys. Di pagi harinya mereka langsung OTW ke tempat Patrick Rembrandt. Di belakang mereka terlihat preman yang iri dan terlihat mencurigakan. Sepertinya preman tersebut memiliki dendam terhadap keluarga Rembrandt ya guys. Di awal segmen ini kita melihat seorang dukun yang mengutuk keluarga Rembrandt guys.
Dia ini sedang diinterogasi oleh Patrick Rembrandt dan pelayannya. Karena tidak memberikan informasi yang berguna, malah mengutuk dan mengancam Rembrandt, maka dia pun disudon oleh pelayan Rembrandt. Apakah ini menggambarkan betapa kejamnya keluarga Rembrandt? Ataukah sebaliknya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Saat ini Makoto dan temannya sampai di tempat klien. Temannya yang bernama Hazal pun kaget karena ternyata klien itu adalah perusahaan yang terkenal. Karena hal itu pun temannya jadi grogi dan kaku. Persiapan pembuatan obat pun selesai dan saatnya mereka melakukan proses ekstraksi khusus. Saat proses pembuatan obat berlangsung, ajudan Rembrandt pun menjelaskan bahwa mata Ruby A hanya pengganti. Seharusnya obat itu menggunakan bunga ambrosia, tetapi saat ini sangat sulit untuk mendapatkan bunga tersebut guys. Karena hal itu, Makoto pun jadi memiliki ide untuk mencari bunga tersebut. Dia berpikir bahwa itu bisa menjadi dagangan spesial di perusahaan dagang Kuzunoha nantinya. Obat pun selesai dibuat, tetapi si Hazal sangat ceroboh dalam memegang obat itu guys. Ketika ajudan Rembrandt datang, benar saja obat itu pun terlepas dari tangannya. Lalu Makoto pun satset melakukan tindakan penyelamatan. Karena hal itu, si bapak ajudan ini menjadi melihat gerakan Makoto yang luar biasa dan menunjukkan bahwa Makoto bukanlah orang sembarangan guys. Setelah obat diantar ke tempat Rembrandt, mereka menemukan bahwa Patrick Rembrandt sedang terluka parah. Luka ini diberikan oleh anak dan istrinya saat sedang mencoba memberikan obat itu. Karena penyakit yang diderita membuat mereka suka mengamuk seperti monster. Bahkan para pembantu pun tidak bisa menahannya. Hazel pun mengetahui bahwa tingkah istri Patrick bukanlah penolakan, tetapi semacam program kutukan untuk mencegah pemberian obat yang manjur. Karena beneran sangat parah, bahkan tidak bisa memberikan obatnya. Saat sudah memiliki obat itu, Patrick Rembrandt pun putus asa guys. Tapi karena Makoto baik hati, dia pun menawarkan bantuan untuk memberikan obat tersebut kepada pasiennya. Meskipun sempat ditolak dan tidak percaya bahwa Makoto mampu, tapi ajudan Rembrandt pun meyakinkan tuannya karena dia telah melihat gerakan Makoto yang satset ya guys. Makoto langsung menuju tempat ibu Rembrandt. Dia menggunakan tumpahan obat untuk memancingnya keluar. Begitu Nyonya Rembrandt menyerang, Makoto langsung menggunakan jurus judonya guys. Karena dulu di dunia asal dia sering dijadikan samsak tinju oleh judo kakaknya. Nyonya Rembrandt yang seperti monster ini pun langsung terkunci dan bapak Rembrandt memberikan obatnya. Setelah obat masuk ke mulut ibu Rembrandt, dia pun menjadi manusia kembali. Selanjutnya Makoto akan melakukan hal yang sama kepada dua orang anak Rembrandt. Di luar perkiraan cuaca, si putri Rembrandt yang satu ini masih memiliki kesadaran dan dia memperingatkan Makoto untuk menjauh. Seperti biasa ketika si putri menyerang, Makoto pun langsung menggunakan jurus judonya. Pengobatan pun berhasil, suasana keluarga Rembrandt menjadi kembali nyaman berkat Makoto. Patrick Rembrandt sangat berterima kasih pada Makoto. Dia beneran tidak menyangka bahwa Makoto bisa sekuat itu guys. Dengan santainya Makoto pun mengatakan bahwa dia hanya pedagang yang terlatih. Sembari memikirkan strategi, peningkatan obat akan diserahkan kepada Hazal, teman alkemisnya yang tadi. Karena Makoto bermaksud menjual semacam obat itu guys. Di tengah lamunan Makoto, tiba-tiba Tomoe dan Mio sudah menghadang. Karena sebenarnya mereka menyadari sesuatu yang tidak beres guys. Benar saja, ternyata preman yang mencurigakan sebelum Makoto menuju ke Rembrandt ini sudah mengepung Makoto guys. Preman ini adalah petualang terkuat di kuil petualang kota Siege. Dia punya kesalahpahaman masalah pribadi kepada keluarga Rembrandt. Kali ini Mio pun mundur menerima suap dari preman itu. Makoto mengatakan pada Tomoe untuk tidak mensudon preman itu guys. Meski sempat drama layaknya drama sejarah samurai, Tomoe pun dengan mudah mengalahkan mereka semua menggunakan sisi pedangnya yang tumpul. Si petualang terkuat ini bernama Lim Latte. Dia pun kewalahan melawan Tomoe. Saat sedang terpojok, Tomoe pun membaca pikiran dari Lim ini guys. Ternyata dia sebenarnya adalah orang yang sangat baik. Dia sangat khawatir jika dia meninggal, maka para anak di panti asuhan akan terlantar. Karena Lim meminta ampunan, Makoto dan Tomoe pun mengampuni dia. Bahkan si Lim ini menjelaskan bahwa dialah yang meracuni anak-anak Rembrandt guys. Intinya di sini terjadi kesalahpahaman dan Lim kena hasutan dukun nakal. Lalu dia bermaksud memberikan obat tidur abadi kepada keluarga Rembrandt guys. Jadi si Lim ini tidak mengetahui bahwa sebenarnya racun yang dia berikan adalah kutukan tingkat tinggi. Makoto pun memaafkan Lim dan menyuruhnya mengobati teman-temannya yang terluka.
Selain itu, dia juga disuruh untuk meminta maaf dan menjelaskan kronologinya kepada keluarga Rembrandt. Meskipun perilaku Morris si pelayan lebih kejam dari tuannya, akhirnya Patrick Rembrandt pun memaafkan Lim Latte karena menghormati saran dari Makoto. Setelah itu, Lim pun memutuskan untuk tobat ya guys. Dia pensiun dari pekerjaannya sebagai petualang. Setelah itu dia memiliki pekerjaan baru, yaitu menerima tawaran dari Tomoe sebagai mata-mata dan menjadi anak buahnya ya guys. Tomoe pun memberikan katana sebagai hadiah sekaligus pengganti pedangnya yang dipatahkan Tomoe. Jadi sekarang Makoto atau di kalangan human disebut Kozonoha ini memiliki sekutu baru ya guys. Perusahaan Rembrandt dan juga bawahan baru yaitu Lim Latte. Kenapa namanya mirip minuman ya? By the way, bagaimana menurutmu guys? Apakah perusahaan Rembrandt akan mengkhianati Kozonoha ke depannya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Saat ini Makoto, Tomoe dan Mio kembali ke subruang. Di sini Emma melaporkan bahwa mereka memiliki masalah kecil yang cukup penting. Para prajurit subruang merasa depresi dan kehilangan rasa percaya diri. Sebenarnya hal ini disebabkan karena mereka tidak pernah bisa menyentuh Tomoe dan Mio saat berlatih bersama. Makoto pun memutuskan untuk memeriksa para penduduk secara langsung. Tomoe berbicara pada Lizard, sedangkan Mio menemani Makoto. Karena ras Elke yang basisnya mereka bukan prajurit jadi tidak memiliki keluhan. Saat sedang menguping pembicaraan para orc yang membahas betapa mereka tertekan saat berlatih bersama Makoto, di sini Mindes malah salah fokus sama kelakuan si Mio ini guys. Rasanya tuh tingkahnya lucu banget ya. Dia malah sibuk makan mulu. Sekarang ini makan apa coba dia? Jadi ini ya guys yang membuat anime ini segar banget. Monster mengerikan tapi tingkahnya lucu polos kayak bocil aja mereka ini. Setelah mereka selesai survei, mereka pun berkumpul. Tomoe sejenius langsung menemukan ide ya guys. Di sini Tomoe bermaksud menyelesaikan masalah mereka dengan cara pamer kekuatan. Karena menurut Tomoe masalah para prajurit adalah mereka terlalu monoton dan terpaku dengan teknik mereka sendiri-sendiri. Tomoe pun menggelar arena untuk perwakilan terkuat dari ras masing-masing agar mereka bertarung untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Karena bagi Tomoe kemampuan mereka masih di bawah 10% dari ekspektasi Tomoe. Lizardman dan Highland Orc pun bertarung. Setelah selesai pertarungan, Tomoe, Mio, dan Makoto sudah disetel untuk membuat ekspresi datar. Tujuannya agar dikira mereka ini kecewa ya guys. Setelah itu Tomoe pun mengumumkan agar dilakukan pertarungan tiap individu dan setiap minggu untuk mengupdate ranking mereka. Jadi nanti di subruang ada semacam level-levelan gitu ya guys. Sebenarnya pertarungan ini dirancang oleh Tomoe agar mereka bisa menggunakan teknik kombinasi dari ras lain. Jadi semacam agar mereka bisa terbiasa bekerja sama guys. Kali ini Tomoe dan Mio daftar ulang di guild petualang. Saat cek ulang level, Mio masih tetap level 1500. Sedangkan Tomoe sekarang meningkat yaitu 1340 yang artinya meningkat 20 level dari sebelumnya. Meskipun begitu Tomoe terlihat kurang puas. Resepsionis guild pun memberitahukan bahwa party Makoto menerima misi khusus untuk melatih petualang. Karena sebagian besar petualang tingkat atas di Siege telah memutuskan pensiun, sedangkan sebagian besar petualang lainnya sedang sakit dan dirawat. Kita semua tahu ya guys bahwa hal itu disebabkan karena penyerangan Lim Latte terhadap Makoto di kediaman Rembrandt. Lim yang tadinya petualang nomor 1 sekarang sudah menjadi bawahan Tomoe. Makoto pun bersedia menerima permintaan tersebut dan melatih para partitoa. Si gadis yang mirip Hasegawa itu ya guys, karena Makoto tahu bahwa partitoa memiliki member dengan level di atas 100 semua. Setelah itu Tomoe pun ditugaskan untuk melatih mereka. Kita sudah bisa membayangkan ya guys, level 1300-an melatih party level 100. Pastinya keras banget. Meskipun bagaikan disiksa daripada dilatih, mereka pun tetap nurut dan mengikuti semua instruksi dari Tomoe. Meskipun begitu, Tomoe merasa bahwa party Towa tidak banyak berkembang. Bahkan kesulitan menghabisi satu monster monyet ini. Akhirnya Tomoe pun gemes dan memberikan demonstrasi agar party mereka lebih kuat. Dan akhirnya tidak hanya satu, tapi mereka bisa mengalahkan segerombolan monster monyet guys. Setelah mereka berhasil menghabisi satu sarang pun bergembira. Tetapi tidak hanya itu, Tomoe masih menginstruksikan agar mereka menghabisi satu sarang lagi. Hal itu dikatakan Tomoe di guild petualang. Resepsionis yang mendengar itu pun sangat kaget.
dan menganggap itu adalah hal yang sangat mustahil. Karena satu party petualang level 100 menghabisi satu monster monyet saja nyaris mustahil, apalagi menghabisi 2 sarang. Meskipun begitu, belum sampai selesai berbicara, party tua pun datang dan membawa bukti bahwa mereka sudah mengalahkan 2 raja monster monyet, yang artinya mereka berhasil mengalahkan 2 sarang monster guys. Hal ini pun membuat party tua diakui oleh orang-orang di guild dan kemungkinan akan menjadi legenda petualang yang sangat kuat di kota Siege. Jadi tugas Tomoe melatih mereka tidak sia-sia, malah justru mendapatkan hasil yang sangat melebihi ekspektasi ya guys. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah subscribe Isekai Desu. Di sisi lain, Mio diberi tugas untuk melacak keberadaan bunga ambrosia, di mana bunga itu adalah bahan baku potion obat penyembuh tingkat tinggi yang sangat langka. Rencananya Makoto ingin menjual obat tersebut sebagai produk unggulan di tokonya nanti. Mereka pun membuka fitur GPS dari kartu petualang dan telah mendapatkan estimasi lokasi keberadaan bunga tersebut guys. Makoto pun sekarang akan melakukan persiapan untuk membuat toko. Jadi mereka ini bagi-bagi tugas ya guys. Makoto mendatangi Patrick Rembrandt untuk menyewa tempat, karena jika dia membeli tempat langsung, Makoto tahu hal itu akan membuatnya diawasi oleh kerajaan. Hal itu Makoto ketahui dari resepsionis guild yang membocorkan rahasia ini guys, karena kota Siege masih bagian dari kekuasaan kerajaan Aion. Selain bersedia menyewa tempat dagang, Babak Rembrandt ini juga merekomendasikan Makoto untuk membuka toko baru di wilayah netral ya guys. Dan tentu saja Makoto senang mendengarnya dan menjadi rencana untuk toko keduanya nanti. Terlihat Mio bersama bawahannya menuju hutan Tinarak. Di sana pun terdapat sekelompok petualang yang sedang masuk ke hutan. Dalam bayang-bayang ada 2 orang mengawasi. Siapakah orang ini guys? Sebelum kita lanjut, kalian yang masih suka mengawasi status mantan, like dulu video ini guys, biar mantan kalian makin sayang ya. Entah ras apa ini, mirip elf atau dark elf, entahlah. Yang jelas 2 orang ini semacam sedang mengawasi dan menjaga hutan ya guys. Bisa dilihat dari tingkah mereka bahwa mereka tidak menyukai petualang human. Si gadis kecil ini pun mengatakan bahwa orang-orang itu adalah Punchurocho alias pencuri dan keroco. Hari ini saatnya bersantai. Penghuni subruang membuat pesta tasyakuran pendirian toko pertamanya tuannya. Acara spesial hari ini adalah penduduk curhat satu persatu dengan penguasa. Jadi Makoto digilir sama penduduk ya guys. Giliran pertama adalah Ras Elke. Kebetulan dia adalah orang yang mengikuti investigasi bunga ambrosia bersama Mio. Sekalian di sini dia menyerahkan laporannya. Dia pun mengatakan bahwa ada ras yang menjaga bunga tersebut. Karena sudah diinstruksi tidak boleh barbar, maka Mio tidak membawa sampel bunga itu guys, karena takut terjadi sesuatu. Oh iya guys, ras Elke ini seiring waktu mereka belajar menyempurnakan kemampuan transformasinya ya. Jadi mereka bisa berubah seperti human gitu. Sebagian besar ras Elke memilih pekerjaan non petarung ya guys, meskipun sebenarnya mereka ini sangat barbar dan sangat overpower. Makoto pun melanjutkan mengobrol bersama penduduk. Dilanjutkan Lizardman yang mulai terkontaminasi samurai oleh Tomoe. Lalu bapak-bapak elder dwarf ini yang ditawari untuk berjualan dan menjaga toko di Siege. Yang terakhir adalah Highland Orc untuk menjaga kota ilusi. Setelah acara sapa penduduk selesai, di sisi lain Mio dan Tomoe pun sedang menikmati malam. Saat sedang ngerumpi, tiba-tiba mereka merasakan keberadaan Makoto yang menghilang. Mereka pun sangat panik, hingga Mio yang sangat cinta terhadap makanannya hingga rela menjatuhkan sate kesukaannya guys. Jadi ini udah gawat banget ya. Keberadaan Makoto menghilang lalu kembali lagi. Bagi penduduk dunia isekai ini, hal itu sama saja dengan seorang meninggal lalu hidup lagi. Mio dan Tomoe pun menemukan Makoto sembari panik dan menangis karena tuanya sudah terdeteksi meninggal berkali-kali. Ternyata hal itu disebabkan karena Makoto bermain panahan. Dan saat sedang membidik target, dia terlalu fokus hingga sampai kondisi berbaur dengan semua hal yang ada di sekitarnya guys. Ini ngeri sekali sih ya. Jika orang lain bisa meniadakan keberadaannya dengan skill thief, Makoto melakukannya dengan cara berbeda guys. Dia benar-benar tiada, karena seseorang bisa membaurkan kesadarannya hanya saat dia meninggal saja. Jadi intinya si Makoto ini terlalu fokus. Selain itu ada hal menarik di sini. Setiap dia melakukan itu, saat tersadar, dia sama persis seperti terakhir kembali.
dan kapasitas beserta kekuatan sihirnya pun meningkat berkali-kali. Artinya dalam sekali melakukan panahan dia sudah upgrade berkali-kali ya guys. Hal ini membuat semua orang terkejut. Padahal titik awal Makoto saja sudah sama dengan 5 Raja Iblis. Kekuatan Mio yang level 1500 pun kurang dari 20%-nya ya guys. Hal ini bisa diketahui dari kontrak familiar yang mereka lakukan. Kalau sekarang entahlah. Tomoe pun sampai khawatir tentang hal itu karena biasanya terdapat batasan pada kapasitas mana seseorang. Mau latihan apapun tidak akan meningkatkannya. Intinya Tomoe menegaskan bahwa kapasitas mana Makoto sangat mengkhawatirkan karena sudah tidak setara dengan beberapa Raja Iblis lagi. Tapi sudah setara dengan Dewi ya guys. Biuh, ini mantep banget ya. Hanya karena panahan dia sudah jadi rival Dewi. Apakah menurut kalian Makoto ini cocok menjadi rival Dewi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Baiklah, kita lanjut. Hal baiknya adalah saat mana Makoto meningkat, maka sub ruang ini pun semakin meluas. Hal ini juga buruk, karena artinya Makoto sekarang di level menciptakan dunianya sendiri bersama Tomoe. Jika sang Dewi mengetahui hal ini, maka kemungkinan besar dia akan bergerak dan mencoba melenyapkan Makoto. Jadi PR Makoto saat ini adalah melakukan tindakan pencegahan dengan cara berusaha menyembunyikan mananya dan mengupgrade perangkat penyerapan mana ya guys yang dia gunakan Draupnir dan bajunya itu. Tomoe beneran bersedih dan terkejut bahwa tuannya sekarang mendekati level dewa. Hanya karena terlalu polos, dia tidak mengerti apapun dan tidak mempedulikannya. Karena tidak boleh fokus memanah, Makoto pun jadi pusing dan berjalan sempoyongan. Di samping itu, semalam Tomoe berulah dengan menyuruh Mio tidur bersama Makoto sebagai penghibur pengganti panahannya. Semacam disuruh mantap-mantap gitu ya guys. Meskipun rencana Tomoe gagal, hal itu malah membuat Makoto tidak bisa tertidur. Kok naif banget ini ya guys, si Makoto apa emang gak mau karena mereka kawaii tapi sebenarnya monster? Coba dong tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekarang saatnya Makoto berbelanja dan mempersiapkan toko. Di tengah-tengah jalan dia berpapasan tas melayang milik setengah manusia. Di sini saat dia melihat setengah manusia, Makoto pun tersadar bahwa di dunia isekai ini wajahnya memang mirip dengan Ajin atau setengah manusia ya guys. Ternyata di sini adalah distrik lampu merah. Mbak-mbak rambut pirang ini pun menggoda Makoto. Sebelum terlambat, Mio dan Tomoe pun langsung mengamankan Makoto. Di sini Makoto beneran dimarahi karena mereka berdua sudah mencoba merayu Makoto secara pelan-pelan. Malah Makotonya menyewa pelacur ya guys. Makoto lalu mengatakan bahwa Tomoe dan Mio terasa sangat berharga seperti keluarga. Tapi karena mereka sudah tidak sabar, kepuasan mereka pun akhirnya keluar juga. Dan Makoto langsung dilucuti dan siap diserang ya guys. Bahkan Tomoe sampai mengeluarkan kabut perangsang birahi gini. Tapi lagi-lagi ya guys, mau gimana lagi, dasarnya Makoto ini masih bocil. Dia pun kabur ke sub ruang dan susu monster pun diabaikan. Sesampainya di sub ruang, Makoto pun langsung ditemukan Emma si babi ini guys. Karena pakaian Makoto robek dan Emma mengetahui situasinya, dia juga menyampaikan bahwa baju armor Makoto sudah selesai dibuat. Pagi harinya Makoto langsung menggunakan pakaian armor ini guys. Ini adalah Draupnir versi pakaian yang sudah super ditingkatkan. Ini adalah pakaian untuk berdagang. Selanjutnya Baba Elder Dwarf ini menyampaikan akan membuat versi untuk acara sosial, lalu membuat juga untuk versi baju pertempuran. Mio pun datang untuk meminta maaf dan setelah itu mereka sangat krik-krik. Makoto pun membahas soal bunga ambrosia. Makoto bermaksud melakukan negosiasi dengan penjaga bunga tersebut. Karena jika hanya Mio yang melakukan tugas, pasti akan menjadi bencana ya guys. Mio pun sangat senang karena akan berduaan dengan Makoto melakukan misi ini. Sekarang saatnya Mio dan Makoto ngedate ke hutan Tinarak. Baru saja masuk, mereka sudah diikuti petualang ya guys. Tidak butuh waktu lama mereka langsung sampai lokasi bunga ambrosia. Mereka pun menyadari bahwa bunga ini ada yang merawatnya dengan sangat baik. Karena berlumpur, Makoto pun menyarankan agar mereka bergandengan tangan biar nggak kepleset. Ini Makoto kadang-kadang bisa romantis juga ya guys. Mio pun sangat menikmatinya dan hal ini membuatnya bahagia. Saking bahagianya dia sampai menghitung berapa lama dia bergandengan. Saat sedang asik pacaran malah mereka diganggu sama pemilik ladang bunga. Jelas saja Mio marah banget. Mana Mio pun mulai menyala. Ditambah lagi petualangan Keroco pun datang. Hal ini memperkeruh suasana.
Meskipun Makoto sudah mencoba berbicara dan ingin menenangkan keadaan, tapi si penjaga kebun langsung mengusir mereka dan melancarkan serangan berkali-kali. Para petualang kroco pun ikut berlari. Saat berlari, Makoto menyadari bahwa petualang cantik berambut pirang ini adalah wanita pertama yang dilihatnya dulu, sekaligus wanita yang menggodanya di distrik lampu merah kemarin guys. Kira-kira apa hubungannya akan terjadi antara Makoto dan si pirang ini guys? Apakah dia akan menjadi heroin Makoto ke depannya? Baiklah, agar tidak terlalu panjang, video kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan lagi cerita petualangan seru Makoto di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru dari Isekai Desu. Share video ini ke teman wibu kalian, tetap jaga kesehatan, dan ingat jangan terlalu banyak pakai tisu untuk masa depan. Mindes MP dan editor Bang Zi pamit, sampai jumpa di video selanjutnya, arigatou.